Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala aqwal wa sasalihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda al-yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min anbiya'i wasyahidin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ila yaumil din. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله إنه خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كان كتاب عليهم سكينة وبشرهم ورحمة من الملائكة وذكرهم في المدينة. وقال خيركم بأهل وأنا خيركم. Alhamdulillah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang takut kepadanya, sehingga dari itu kita tahu bahwa sebaik-baik niat yang utama yang kepada kita adalah iman dan iman Islam. Dan tidak ada yang paling kita inginkan dalam kehidupan ini melainkan kelak diwafatkan Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah. Karenanya kita senantiasa berikhtiar untuk sungguh-sungguh menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dosa. Lebih-lebih kita berada di satu zaman yang seringkali disebut oleh para asyatif peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Tapi tahu dari Yusika bilang au Yusika ini dan Yesus berkata ya bunyi Allah dan bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang telah tiba. Orang yang pada pagi harinya masih dalam keadaan beriman, petang harinya telah menjadi pukul, atau orang yang pada petang harinya masih dalam keadaan beriman, pagi harinya telah menjadi pukul. Dan tidak ada perkara yang sebegitu cepat yang memalingkan seorang dari iman, melainkan dia dirinya bahwa karena dia luka agamanya dengan kesenangan dunia yang sesaat. Maka ini betul-betul menjadi peringatan bagi kita semua. Dan para ulama di abad ini ataupun sebelumnya telah mengingatkan kita. Di antaranya adalah Imam Hasan An-Nadwi dalam kitab Madah Khasilal Alam Muslimin. Dia mengingatkan bahwasanya kita berada di satu zaman di mana tantangan akidah atau ujian keimanan yang dialami oleh umat ini jauh melampaui dari beratnya ujian tantangan keimanan dari para sebelumnya. Itu pada tahun 1900 sekian, apalagi sekarang di tahun 2000 sekian. Padahal ini adalah masa generasi Z atau zilenial, jadi anak-anak kelahiran tahun 95 atau 96 sampai 2010 atau 2015, atau generasi sebelumnya generasi milenial tahun 1980 sampai 1995. Kita ini masuk zaman apa ini? Ya, itu zaman jadul. Tapi kita bisa perhatikan bagaimana keadaan orang tua kita, kakek buyut kita, dan rumah tangga. Saya masih ingat kalau di tahun 80-an atau bahkan 90-an di satu kampung itu ada orang yang bercerai, berpisah suami istri, itu sekampung dengar semuanya. Iya enggak, Pak? Kalau ada yang bercerai, satu kampung dengar semuanya. Kalau ada di kampung itu, lebih-lebih ada wanita yang hamil di luar nikah, itu betul-betul menjadi aib keluarga. Bila perlu keluarga menjauhkan dari kampung tersebut, karena yang seperti itu yang dilakukan oleh wanita-wanita nakal di tahun 80-an. Masa sekarang
apalagi kalau di kampung. Kalau ada satu saja laki-laki yang ke perempuan atau dulu zaman dulu ambil bencong atau waktu, itu betul-betul menjadi aib keluarga. Meskipun memang dari kecilnya perilakunya demikian, bukan kayak sekarang ya. Banyak sekali anak laki-laki berpenampilan melambai. Sekarang yang diikuti adalah para artis-artis Korea, laki-laki tapi hobinya ngumpulin aksesoris, make up, masuk ke salon untuk menjadikan kulitnya putih. Padahal kalau zaman tahun 80-an laki-laki putih itu dari perempuan, karena laki-laki kok kulitnya mulus ya gitu. Jadi adalah yang kelihatan keker atletis gitu. Memang paradigma itu dibangun oleh model atau mungkin oleh para artis juga, dengan budaya yang dibangun oleh mereka, sehingga persepsi kita terhadap sesuatu itu bisa jadi betul. Persepsi tentang cantik atau ganteng aja beda. Kalau tahun 80 itu saya masih ingat wanita itu dibilang menarik cantik ketika Mon bintang Al, atau si bintang Al itu loh, gak cantik kayak sekarang. Pandangan paradigma laki-laki terhadap wanita cantik itu yang tipis. Padahal Islam tidak mengajarkan ini. Islam mengajarkan condong kepada inner beauty, kecantikan juga. Sehingga ketika menjadi pasangan hidup, seorang wanita menjadi pendamping, diharapkan di kemudian hari menjadi family rahim peradaban. Dari rahimnya akan lahir anak-anak yang saleh dan saleh. Dan memang betul juga kalau Bapak Ibu dan saudara tanya kepada kakek nenek kita yang mungkin kita memandang tidak ideal. Dia pernah dengar seorang ustaz bercerita, dia punya kerabat sang nenek itu, kalau menurut beliau perlakuan suaminya atau kakek itu pada nenek ini cukup kasar. Si nenek ini usia 70 tahun, si kakeknya udah 80 tahun, sudah sampai praktikan. Tapi kalau punya kemauan maunya langsung dituruti. Kalau ngomongnya keras. Kalau panggil namanya itu bisa RT dengar saking kencengnya, saking kerasnya. Tapi ketika Ustaz ini bertanya kepada nenek itu, iseng nanya kepada nenek ini, nenek cinta banget loh sama kakek, kok bisa tahan dengan sifat kakek yang seperti itu? Apa kata nenek? Memangnya cinta itu apa? Saya yakin memang kalau kita tanyakan pada bapak ibu kita, kakek nenek kita, itu nggak mungkin cinta itu apa. Maka pertanyaan kelasnya, cinta itu apa? Nenek itu juga tahunya cuma dulu ketika dijodohkan oleh bapak yang Mbah Buyutmu itu adalah bahwasanya ini teman hidup kamu, teman yang akan membawa kamu ke surga. Yang namanya teman berupa berwujud manusia tentu punya kekurangan, dia bukan malaikat. Jadi kadang ada kelebihan, kadang ada juga kekurangan. Nah ini teman kamu yang akan menemani kamu hingga ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir mirip. Pernah suatu ketika saya mendengarkan cerita dari Ustaz Umar kita, beberapa waktu lalu berkunjung ke pondok Ustaz Dasmoro Pendewan Allah Ta'ala. Beliau bercerita bahwasanya dulu ketika ibunya masih ada, setiap kali bapaknya pulang terlambat, itu sang ibu gelisah menunggu bapaknya pulang. Bapak Ustaz Marmuta bertanya kepada ibunya, ibu cinta banget tak sama bapak? Sampai bapak setiap kali berpulang ibu gelisah. Jawabannya sederhana. Nah, hampir sama. Cinta itu apa sih? Yang tahunya adalah bapakmu itu adalah teman beribadahnya itu. Ibu nggak kebayang kalau nanti ibu sholat tidak dibersamai oleh bapak. Bayangkan, orang tua kita itu memandang dulu nikah itu ibadah. Maka kalau hari kita merasakan dalam kehidupan rumah tangga
dengan berbagai dinamika yang kita hadapi saat ini, sedikit kita boleh belajar sama orang tua kita. Bahwa pernikahan itu yang dibutuhkan pertama niat yang lurus. Yang kedua, mari kita niatkan ibadah pernikahan kita itu adalah sebagai ibadah. Sampai-sampai sebagai seorang muslim kita diajari ketika baru saja kita selesai akad nikah, tidak ada perkara yang lebih penting daripada itu adalah melainkan saling mendoakan keberkahan. Suami mendoakan keberkahan untuk istrinya, yang wanita yang baru saja dihalalkannya, dan istri pun mendoakan untuk suaminya keberkahan laki-laki yang baru saja menghalalkan. Dengan memegang ubun-ubunnya, kemudian kita mendoakan seorang laki-laki, seorang suami mendoakan kepada istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairan ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha jabalta wa min syarri ma jabalta alaihi. Seorang laki-laki dengan doa perlindungan ini berharap mendapatkan kebaikan dari pasangan hidupnya. Ini yang dilakukan utama. Tapi tanya pengantin-pengantin baru sekarang yang muda-muda ini, jangan-jangan doa itu terlewat. Kemarin ada yang baru saja nikah, saya bilang, Mas, hafalkan doa ini. Nanti setelah akan nikah ini yang pertama dilakukan, setelah itu sholat 2 rakaat. Yang pertama mau melakukannya nggak ingat doanya, sudah saya pandu doanya. Jadi kalau ketika ada pegang ubun-ubun, kemudian dipoto oleh fotografer, kelihatan mendoakan, padahal nggak mendoakan karena belum hafal. Terus kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ya. Yang laki-lakinya jadi imam, istrinya bermakmum. Dicarilah tempat-tempatnya nggak ada, karena ternyata gedungnya sempit. Repot kalau akan nikahnya dilakukan di sebuah gedung yang tidak menyediakan ruang mereka untuk berbicara. Kenapa demikian? Karena tidak ada bulan madu yang terindah melainkan seorang wanita mendapatkan seorang laki-laki pertama menjadi imam dalam sholatnya, dan tidak ada pernikahan yang indah bagi seorang laki-laki melainkan mendapati seorang wanita yang bermakmum kepadanya di belakangnya selesai akan nikah, dan dia menghalalkan wanita itu menjadi pasangan hidup. Ini yang umum di tengah masyarakat. Saya ini baru dari mana suara. Nah, kalau dibilang mau curhat itu nanti. Dan diundang untuk memberikan tausiah manten di 2 tempat, dua-duanya dibatalkan. Bukan karena diganti oleh pembicara yang lain. Katanya Ustaz, waktunya mepet, jadi cukup doa saja. Oh iya, ya sudah, kalau waktunya mepet, ya. Nanti kalau bisa waktu yang lain, saya bakal minta kursus silat, kursus pernikahan secara privat, mungkin saya begitu. Saya datang ke gedung, ya. Saya dengarkan rangkaian acaranya, ternyata doa ditaruh di depan, setelah itu adalah parade marching tunggal. Di gedung yang satunya juga demikian. Beberapa hari sebelum acara, Ustaz, waktu di gedung terbatas karena terkait dengan sewa tempat hotel, sehingga tidak ada tausiah. Dan betul, pengganti saya adalah para wanita yang berpakaian seksi. Astagfirullahaladzim. Saya mau pulang gimana? Saya kenal baik dengan keluarga ini seperti itu. Inilah yang menunjukkan betapa masyarakat kita masih memandang pernikahan itu hanya sekedar ritual biasa dan kehilangan nilai sakralitas. Kita lupa ketika mencantumkan dalam undangan akad nikah putra putri kita, di mana ayat ini sangatlah kita hafal dan seringkali dibacakan oleh para khori ketika saat walimahan maupun saat menjelang akad nikah. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Di bagian awal saja ayat ini, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, itu memberikan informasi kepada kita bahwa pasangan hidup kita
Suami kita hari ini adalah ayat-ayat Allah bagi diri kita, bagi para ibu yang harus ditaati, dihormati, didengarkan nasihatnya, dan tidak menyelisihinya. Kalau seorang laki-laki memandang istrinya adalah ayat-ayat Allah baginya, maka dia akan sengaja memberikan perhatian dan dukungan, menjaga, melindungi dan mengayominya, serta mendidiknya untuk bisa bersamanya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan kewajibannya anfusakum wa ahlikum. Karena bahasa hidupnya adalah ayat-ayat Allah. Tanda dalam bahasa Arab selain ayat ada namanya alam. Alam itu kalau diserap dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Alamat, dengan kita mempunyai alamat, kita bisa mengetahui di mana tempat yang akan kita tuju. Sekarang lebih mudah, ada Google Map. Biasanya kalau panitia mengundang saya menyaksikan di beberapa tempat kajian yang biasa diisi oleh Ustaz Rahimahullah wa Ta'ala, saya dikirim Google Map itu. Cukup dengan Google Map itu saya bisa sangat berjuang. Artinya dengan mengetahui alamat akan mendekatkan kita kepada tujuan, sekalipun mungkin kita belum pernah main ke sana. Begitupun dengan ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah, pasangan hidup kita dalam hal ini mestinya bersamanya akan semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dengan ayat-ayat Al-Qur'an saja, dengannya membuat bertambah keimanan kita, maka sesungguhnya bersama pasangan hidup kita ini juga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Dan kok sudah 25 tahun, 27 tahun gaduh rumah tangganya dan ngotot minta bercerai atau berpisah, dan itu tidak sedikit kita terus. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai sakralitas yang pertama, bahwasanya pasangan hidup kita ini adalah ayat-ayat Allah, yang bahkan perjanjian kita bersamanya melalui seorang bapak itu dengan walinya, wali istrinya atau calon istrinya, itu adalah dengan istilah yang sangat khusus, yaitu bernama misakan walidah. Misakan walidah ada satu perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang seharusnya tidak mudah untuk dipatahkan ataupun dihancurkan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saya misakan walidah yang ditentukan pada 3 ayat. Surat An-Nisa 21 yang berbicara tentang akad nikah, kemudian surat An-Nisa ayat 154 yakni saat Allah mengambil perjanjian dari orang-orang Yahudi, kemudian surat Al-Ahzab ayat 7 di mana Allah melakukan perjanjian dengan para nabi dan rasul ulul azmi. Jika kita cermati ayat ini, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin berikan kepada kita satu pelajaran, bahwasanya jika kita komitmen dengan ikatan pernikahan, maka kita akan memiliki kedudukan yang kira-kira sama dengan kedudukan para nabi Allah, karena kita sama-sama tahu mustahil para nabi dan rasul Allah itu mengkhianati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalaulah seseorang itu sampai mengkhianati ikatan pernikahan, dan ini tidak sedikit didatangi hari ini bulan Syawal, saya bilang sama admin saya, Mas, mulai hari ini nggak apa-apa deh mulai melayani sesi konsultasi. Hari pertama problemnya adalah perselingkuhan, hari kedua problemnya sama perselingkuhan, dan jangan dikira selalunya yang diadukan adalah laki-laki yang berselingkuh, karena ternyata ada juga perempuan yang berselingkuh. Ya wajar, karena kebanyakan laki-laki berselingkuhnya dengan perempuan. Ada juga sih laki-laki berselingkuh sama laki-laki. Pernah diceritakan oleh Sabda Rasulullah Taala, orang PNS cerita lagi keluar kota bareng sama temennya itu,
Ternyata yang terjadi adalah perselingkuhan. Alhamdulillah semua mudah-mudahan. Jadi kalau sampai ada seseorang itu berkhianat terhadap ikatan pernikahannya, maka statusnya sebagaimana pengkhianatan dari Israel yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala karena melanggar misafar baru. Padahal ancamannya sangat keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perjanjian diambil di atas bukit dari sini. Jangan sampai Allah mengangkat bukit dari sini. Kalau sampai mereka mengkhianati akan menumpahkan bukit dari sini di kepala orang-orang Bani Israel. Tapi kalau itu dilakukan. Jadi cukup sering kita mendengar kisah tentang bagaimana pelanggaran orang-orang Yahudi tersebut. Dan kita tahu bagaimana karakter orang-orang Yahudi. Maka jangan sampai dalam keluarga atau rumah tangga memiliki perilaku sebagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah mengkhianati, yang kedua adalah mencari cara untuk mengelak menunaikan kewajiban dengan berbagai alasan. Ya. Banyak sekali hari ini orang bisa menghindar dari kewajibannya dengan berdalih berbagai alasan. Laki-laki tidak mau menafkahi keluarganya dengan dalih mencari pekerjaan susah. Memang menafkahi itu harus bekerja di satu perusahaan. Tapi kita nggak sedikit kita temukan maaf di perempatan ada dengan modal duit prajurit yang pulang ke rumah bawa tidak kurang dari 50.000. Saya pernah dengar cerita dari seorang seorang tukang parkir seperti itu. Artinya asalkan mau usaha, seorang laki-laki diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan nafkah. Demikian halnya juga para ibu. Ketika seorang laki-laki sudah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, maka jangan mencari-cari alasan untuk tidak mensyukuri pemberian suami seberapapun besarnya. Karena sekali lagi ketika seorang laki-laki keluar dari rumahnya bekerja untuk mencari nafkah, kemudian dia masuk rumah dengan senyum damai, dengan senyum salam yang diucapkan untuk keluarganya, melainkan Rasulullah SAW menjanjikan rizqahu wa buqiyah, rezekinya dicukupi dan rezekinya dijamin dan rezekinya dicukupi. Tidak hanya dijamin, tapi dicukupi. Mana dijamin adalah seperti karyawan ASN hari ini. Setiap bulan mesti terima gaji pada satu misalkan, langsung masuk ke rekeningnya. Itu berarti dijamin oleh pemerintah. Kalau dicukupi, karena ada juga yang dijamin tapi nggak dicukupi. ASN gajinya 50 juta, tetapi rumah tangganya berantakan, kacau balau. Bukankah tidak lebih baik kalau gajinya 75 juta, tapi rumah tangganya damai? Begitu ya Bu ya? Bagusan mana? Gaji 50 juta, kacau balau rumah tangganya. Kira-kira terus anaknya susah diatur. Dengan gaji 75 juta, ya, rumah tangganya damai. Bukan itu maksudnya. Yang membedakan adalah keberkahan. Saya dapat kisah dari kawan saya. Kawan saya cerita, dia punya adik. Adiknya itu kerja sama dia, digaji hanya 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi yang bagi kami menakjubkan adalah dengan 2,5 juta ini dia bisa mengikuti anaknya yang jumlahnya 12. Kebayang, semuanya sekolah semua, masuk pondok pesantren. Dan alhamdulillah, dan ini yang paling mahal, yang paling langka hari ini adalah dia nggak punya hutang 1 rupiah. Kalau sesekali istrinya berhutang pada kakaknya, uang itu langsung kembali. Mas, yang kemarin saya bikin saya kembalikan. Seperti itu. Betapa kehidupan yang barokah seperti ini yang kita ingin. Bukan berapa pendapatan suami, tapi seberapa yang dibuat suami mendatangkan keberkahan. Caranya satu. Ya. Ketika suami masuk ke dalam rumah, pas salam dengan salam, bukan dengan tempat cemburut berduduk, apalagi sambutan istrinya juga begitu, merengut. Mas, tambah duit ya? Sudah dituduh dulu tambah duit. Padahal tambah duit maksud dulu misalkan seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita membahas tentang misalkan wanita ini. Yang pokok selain kita berbicara tentang, biasanya kalau saya membahas ayat ini, sendirian-sendiriannya saya bagi menjadi 3 segmen.
Yang pertama berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab di potongan ayat awal, walaupun ayat yang melakukan komitmen. Kemudian yang bagian kedua adalah akan kau sakinah dengannya dengan lintas kumu wilayah. Dan bagian yang ketiga adalah merawat cinta, menggapai bahagia. Wajalan bainakum mawaddatun wah. Kita akan coba bahas yang pertama. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin penting dari menjaga komitmen dan tanggung jawab yang pertama adalah ridho takdir jodoh. Istilah ini saya temukan dari Satria Sekolah Penyalaan Rahimahullah Ta'ala. Oh selalu Satria Sekolah disebut biasa muridnya Bu ya. Jadi jangan salah rasa menjadi nama beliau. Karena kan istilah ini saya dengar dari beliau. Ridho dengan takdir jodoh. Siapapun pasangan hidup kita ini bahkan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada satu kisah yang menarik yang pernah dikisahkan oleh seorang tabi'in, yakni Abdullah bin Mubarak. Di zaman Abdullah bin Mubarak ada seorang laki-laki saleh yang jomblo. Wajar kalau seorang laki-laki saleh jomblo, dia minta dicarikan istri, datangnya ke orang saleh. Maka datanglah di satu kampung, ya, di sebuah tempat, di sebuah rumah yang di dalamnya adalah orang yang dikenal paling saleh di kampung itu. Ada seorang syekh, ada seorang ustaz, ada seorang ulama. Datang ke rumah beliau, kemudian menyampaikan keinginannya, minta dicarikan istri. Biasa pada laki-laki saleh banget itu tidak terlalu banyak jumlahnya, sehingga mudah dikenali siapa laki-laki itu. Kamu belum menikah? Ya, saya belum menikah. Saya minta saya mencarikan saya seorang istri. Maka kemudian saya mengatakan, kalau begitu, kamu mau nggak menikah dengan putri saya? Kaget, baru tahu kalau saya ini masih punya seorang putri yang belum menikah. Maka dengan sikap dia mengatakan siap 86, kira-kira begitu. Ya, jadi saya itu putrinya saya. Nanti dulu, kamu lihat dulu putri saya. Kalau kamu cocok, akan kita lakukan. Kalau kamu nggak cocok, ya nggak apa-apa. Dan saya siap 86, bahasa sekarang, sudah sekarang. Maka kemudian dihadirkanlah saksi, akan nikah terjadi, maka kemudian mahar diberikan dan sahlah dia menjadi menantu sang syahid. Kamu sudah resmi menjadi menantu saya, sekarang hak kamu untuk menemui istrimu. Istrimu ada di kamar sana, dia sedang menunggu di bagian belakang rumah ini. Maka datanglah istri. Maka dia ketuk pintunya, dia mengucapkan salam, dan salam itu dijawab oleh istrinya. Awalnya istrinya masih memalingkan muka, malu-malu. Biasa seorang wanita yang terjaga kesuciannya malu-malu ketika ada seorang laki-laki asing mendatanginya. Tapi dia tahu ini adalah suami yang baru saja menghalalkan dirinya. Maka pelan-pelan ia memalingkan mukanya dan nampaklah wajah sang wanita ini di hadapan laki-laki saleh ini. Dengan spontan laki-laki saleh ini mengucapkan astagfirullah. Sesuatu yang mengejutkan bagi dia, tapi karena ini laki-laki yang saleh, dia langsung bisa menguasai dirinya. Kemudian bismillah, saya akan menjalankan rumah tangga ini bersama dia, putri sang syahid. Meskipun badan kecilnya mengatakan dia tidak cantik sih, bahkan mungkin agak menakutkan karena dia seperti istighfar, karena sesuatu hal yang di luar dugaan. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kekecewaan. Bahkan selama 25 tahun usia pernikahannya. Bayangkan Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mas-mas ini ya, dijodohkan sama rotinya, dijodohkan sama biayanya, kemudian mendapati ternyata istrinya tidak seperti yang diidamkannya. Dia seperti artis Korea, tidak seperti yang ada di majalah Umi, misalkan ini. Tapi dia menerima. Dan selama 25 tahun tidak pernah berlaku kasar atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti istrinya. Selama 25 tahun bahkan menurut saya, bapak-bapak tidak pernah dekat-dekat istrinya kemudian ngomong, boleh nggak saya nikah lagi? Ya, selama 24 tahun. Dan selama 24 tahun apalagi sampai mengeluarkan kalimat pisah, cerai, talak,
putus, sama sekali tidak pernah. Itu yang disampaikan oleh istrinya. Wahai suamiku, aku tahu di hari pertama pernikahan kita, kamu kecewa dengan bagaimana fisik saya, tidak sebagaimana gadis-gadis yang lain. Pada seorang laki-laki soleh seperti Anda, bisa saja memilih menikah dengan wanita manapun. Dan selama 25 tahun ini, saya tidak pernah mendengar satu kata pun, satu kalimat pun terlontar dari lisan Anda, kalimat yang menyakiti hatiku atau perasaan. Dan selama 25 tahun, Anda tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Bukankah itu halal bagi Anda? Apalagi Anda adalah seorang yang saleh dan juga berilmu, tetapi Anda tidak pernah mengatakan hal itu. Kemudian yang ketiga, lebih-lebih untuk mengatakan kata cerai, tidak pernah sedikit pun keluar dari lisan. Dalam keadaan istrinya sedang sakit. Kemudian laki-laki soleh ini menjawab, ketahuilah istri, saat pertama kali aku menikahi, sejatinya aku tidak hanya berjanji di hadapan Bapak, namun aku sudah berjanji di hadapan Rohku untuk menjaga dirimu, untuk menjaga perasaan, untuk memuliakan. Seandainya aku menikah lagi, memang itu halal bagiku, tapi aku tahu itu akan menyakiti hatimu, akan melukai perasaan, dan engkau merasa tidak layak bagiku. Padahal aku begitu menikmati pernikahan itu. Karena itu wahai istriku, bantu aku untuk setia kepada Rohku, agar aku setia untuk menjaga perasaan dan memuliakan. Itu kalimat yang jadi ibu-ibu menjaga suami itu bukan bersetia kepada istri, tetapi bersetia kepada Roh. Kalau suaminya tidak kalau suaminya misalkan mau pergi berangkat ke masjid, kalau usah dikadoi. Misalkan dia sudah mau ke masjid. Misalkan suaminya safar untuk kepentingan dakwah, kalau usah terlalu dicegah, ya. Toh sudah tahu bahwa suaminya adalah terjaga. Sekarang ini masalahnya menjaga yang aneh. Dan yang aneh itu justru saya tahu mas, kamu tidak akan pernah mengkhianatiku, tidak akan pernah berlaku yang haram dalam hidupmu, tapi yang justru yang aku khawatirkan adalah kamu melakukan yang halal. Sebenarnya nggak pas banget. Jadi pernah ada yang dapat kayak gitu. Saya nggak khawatir mas kalau kamu itu melakukan hal yang aneh-aneh, yang haram-haram. Yang aku khawatirkan kalau kamu melakukan yang halal gitu. Sebenarnya nggak pas banget. Nah, jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam pernikahan ini yang paling penting adalah menjaga intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama pasangan hidup. Mohon maaf, kalau ada di antara pasangan suami istri di sini yang belum melazimi untuk sholat malam berdua, saya sarankan coba dilakukan. Seberapa pun mampu. Jelas tidak mungkin setiap hari ya. Apalagi istrinya masih subur, masih produktif, tidak mungkin setiap hari. Tapi sering-seringlah melakukan. Karena dari situlah Allah akan menurunkan rahmat, sehingga perasaan cinta terpatri dengan tulus dan ikhlas. Gak ada lagi yang namanya laki-laki memikirkan matanya waktu SMA. Gak ada lagi yang namanya seorang istri memikirkan laki-laki yang pernah jatuh hati kepadanya waktu SMP. Karena Syawal ini bisa jadi kabar kemenangan buat kita, tapi bagi sebagian lain itu menjadi musibah bagi dirinya. Gara-gara ada reuni alumni SMP dan SMA. Karena sejak saat itu ketemu laki-laki atau perempuan yang pernah ditaksirnya, ternyata dia sedang menjanda, ternyata dia belum laku juga karena menunggu penantiannya. Sementara pernikahannya tidak bahagia, maka berbagilah akun sosial media, Instagramnya, Facebooknya, kemudian terjadilah dialog lihat di antara mereka dan terjadilah sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya menikah itu berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab. Bahwasanya tidak bisa kita pungkiri, pernikahan itu juga butuh proses untuk menaikkan level cinta, perasaan dekat dengan pasangan kita.
Tetapi kita jangan hanya fokus membangun perasaan cinta itu, karena bisa jadi ada orang yang menikah dengan kadar cinta yang powerful, menggebu-gebu, menyala-nyala, bergelora, karena ia mendapat pasangan sebagaimana impiannya. Memimpikan dinikahi seorang laki-laki yang datang datangkan, oh ternyata laki-laki yang datang yang datang kepadanya. Membayangkan yang datang kepada adalah laki-laki yang dompetnya tebal, mendapati laki-laki yang datang kepada adalah dompetnya tebal. Membayangkan yang menikah dengan seorang wanita yang cantik, Mbak Putri Solo, mendapati Putri Solo beneran, meskipun nggak secantik Putri Solo. Kemudian dan seterusnya, ada yang seperti itu. Biasa perasaan cinta yang menggelora, meluap-luap, menyala-nyala dengan bahagia, seolah dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Ya. Dari awal kita banyak jalan gitu. Gak ada saya ketemu ada pasangan suami istri yang baru saja dihalalkan di tempat pelayanan kok cemburu, berduduk, saya nggak pernah ketemu. Mungkin kalau pernah ketemu, kemungkinannya dua. Satu, disuruh nikah paksa, nggak suka tapi suruh nikah sama orang. Karena pernah juga ada yang menemui saya itu dan berantakan rumah tangganya dalam hitungan hari bukan bulan lagi, itu karena dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan laki-laki yang dia tidak cintai, tidak mencintainya. Kemudian kedua, salah pilih wedding organizer, ya. Salah pilih wedding organizer. Begitu ditandai bukannya tambah cantik karena langsung berantakan mukanya. Saya pernah punya pengalaman tapi saya sendiri, jadi saya sendiri bukan waktu pernikahannya, waktu mau wisuda, ya, di Universal, atau mau wisuda, cari salon, udah pada ngantri kelamaan, akhirnya dapat salon yang dekat dari lokasi kampus. Selesai di make up, keluar dari salon, saya tanya, "Loh, kok jadi kayak gini? Kenapa tuh Mas?" "Ya Mbak kaca," nangis dia, sesuai. Tadi mau batal nggak jadi wisuda. Dan akhirnya dia berangkat ke wisuda, tapi fotonya nggak mau disimpan, nggak mau dikeluarkan, disimpan terus. Ya karena apa? Make-upnya berantakan gitu. Walau mungkin kamu dandan sendiri, jadi nggak berantakan kayak gitu. Jadi kemudian kembali lagi kepada tadi maka penting bagi kita yang justru harus kita lakukan. Berapapun usia perjalanan pernikahan kita, yang penting untuk kita kuatkan adalah komitmen kita kepada Allah. Maka Allah akan menguatkan komitmen cinta antara suami dan istri. Karena Allah walafa baina qulubihim, Allah yang mempertahankan hati kita. Seberapapun perasaan cinta yang saya katakan tadi menyala-nyala, itu bisa dengan mudah meredup, habis, tidak tersisa kalau tidak didasari atas keinginan untuk menautkan hati itu. Makanya lillahi fahuwa aqwam. Apapun yang diniatkan karena Allah, apapun yang ditautkan dengan hubungan ketaatan kepada Allah, bahwa aku akan menjadikan langgeng perasaan cinta itu. Hampir bisa dipastikan, berapapun banyak masalah rumah tangga masuk ke des kami, ke tempat kami, di ruang konsultasi kami, kemungkinannya dua saja. Yang pertama karena ada pelanggaran syariat, yang kedua adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Ya, perilaku yang tidak menyenangkan biasanya berkenaan dengan hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan, sedangkan yang pertama pelanggaran syariat biasanya dari mulai sholatnya tidak dijaga. Kalau hak Allah berupa sholat saja yang tidak dijaga, padahal yang pertama kali bisa dalam kehidupannya, sudah pastilah rumah tangganya kacau. Kalau kelihatan bahagia itu hanya di trend akun Instagramnya atau sosial media yang lain. Tapi kalau kita tengok cerita di balik itu semuanya, yang ada adalah kisah-kisah duka, betapa yang dipendam oleh hati yang menderita. Seperti itu. Jadi, maka ini penting, ya, penting bagi kita untuk memastikan tidak ada makanan yang haram masuk ke dalam rumah kita, memastikan hak Allah terpenuhi. Misal, utamanya adalah sholat dan hak Allah yang lainnya. Kemudian dari sini kita tahu bahwa inilah perkara yang akan mengokohkan keluarga kita. Sebagai penutup, ada satu kisah yang saya pernah dapati atau temui dari kisah langsung dari seorang ustaz.
Saya tidak perlu sebutkan namanya, meskipun beliau sebenarnya nggak berkenan. Sebenarnya dia berkenan kalau misalkan namanya disebut berkenan dengan saya. Jadi beliau itu dalam rumah tangganya diuji dengan di rumahnya itu adalah pertama ada ibunya. Itu bukan ujian sebenarnya, ya. Tapi bagi sebagian orang itu dipandang sebagai ujian, padahal sebagian orang itu adalah anugerah. Yang kedua, tinggal bersamanya adalah mertuanya. Tidak hanya mertuanya, tapi bersama kakak perempuan dari istrinya. Yang keduanya, mohon maaf, dalam tanda kutip sakit jiwa atau kurang ingatan. Ya. Maka mulai terjadi kegaduhan dalam keluarganya. Saya belum mengatakan bisa rusak rumah tangga kita gara-gara ini. Gimana kalau orang tuamu atau kakakmu dibawa ke panti jompo? Sempat melontar kalimat, menurut beliau ini kalimat jahat saya. Maka kemudian istrinya langsung memegang tangannya, menciumnya, kemudian menangis di pangkuan suaminya, kemudian mengatakan, wahai suamiku, ada orang yang masuk surga itu karena sholat malamnya, sementara dengan kesibukan di rumah dengan 5 anak, merawat ibumu, merawat kakakmu, membuat aku seringkali tidak bisa terjaga di malam hari, sehingga nyaris mustahil saya mengandalkan amalan sholat malam saya untuk mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang bisa masuk surga melalui pintu amalan Al-Quran, sedangkan kamu tahu berapa banyak sih amalan Al-Quran dan berapa banyak sih Al-Quran bisa aku baca tiap hari, dan itu hanya sedikit. Kamu tahu karena kesibukan juga. Ada juga orang yang bisa masuk ke surga dengan pintu infak, dan kamu tahu berapa uang belanja yang kamu sisakan, dan nyaris mustahil aku punya uang yang cukup untuk infak, sehingga itu aku banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya suamiku bisa jadi ini adalah pintu surga dengan merawat ibumu, merawat ibuku, merawat kakakku. Maka aku berharap kamu ridha dengannya, sehingga itu juga menjadi pintu surga bagimu. Sama laki-laki ini yang notabene seorang ustaz ternama, dia tidak bisa berkata apa-apa melainkan, istriku, sungguh tidak reti aku menjadi suamimu. Kamu telah menemukan pintu surga, semoga itu juga menjadi pintu surga. Seperti itu. Nah, kebagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beberapa kisah ini menginspirasi kita untuk betul-betul mari kita jaga komitmen dan tanggung jawab ini. Tanggung jawab sedikit saja, karena masuk dalam video adalah berkenaan bagaimana kita menunaikan hak dan kewajiban baik sebagai seorang suami dan istri. Tugas suami yang pokok 3 sebenarnya. Yang pertama berikan perhatian dan dukungan lahir dan batin. Yang kedua berikan perlindungan dan pengayoman. Yang ketiga berikan pendidikan dan tarbiyah. Maka sungguh ironis seorang laki-laki pendidik bahkan tidak memiliki ilmu tentang keluarga untuk mendidik istrinya. Dan sungguh ironis kalau seorang wanita hadir di satu pengajian, justru pulang dari pengajian itu hanya bisa menentang suaminya dan tidak menunjukkan bagaimana menjadi seorang istri yang saleh. Untuk para ibu itu tugasnya hanya 2. Pertama adalah menjaga kehormatan diri, dan yang kedua adalah mensyukur pemberian suami dengan menutup aib suami dan dengan mentaati suami pada perkara yang baik. Semoga Allah memudahkan kita semuanya menjadi pasangan suami istri yang komit dan bertanggung jawab atas ikatan suci yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misyafar walidah. Semoga Allah berteman kita kembali dengan pembahasan berikutnya. Kita sebelum wilayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.